Selamat pagi jemaat, shalom. Shalom. Selamat datang di ibadah minggu di Gereja Maranatha. Sebelum ketong ada dalam ibadah di pagi ini, ada lagu pujian yang akan disampaikan untuk mempersiapkan diri dalam ibadah di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Minggu 22 Oktober 2023 pukul 9 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat pagi bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Untuk mengembangkan potensi minat bakat anak muda Kristen dalam dunia musik gereja, maka akan diadakan lomba band rohani bagi anak muda Kristen di Kota Ambon. Pendaftaran masih diperpanjang sampai dengan hari Rabu, 25 Oktober 2023. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia pelaksana dengan alamat sekretariat belakang gedung Baileu Oikumene Ambon. Penerimaan kolekta Minggu 15 Oktober 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp14.736.600. Syukur sebesar Rp4.263.000, persepuluhan sebesar Rp4.682.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.234.000. Penerimaan kolekta Minggu 15 Oktober 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp8.789.000, syukur sebesar Rp702.000, persepuluhan sebesar Rp1.122.000, dan sarana fisik sebesar Rp674.000. Kebaktian Minggu 22 Oktober 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Tuaselaka. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Majelis jemaat yang bertugas dalam kebaktian di saat ini adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Meyano Nicholas, Revi Aipasa, Leon Fantun Lebit. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 136, bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 129. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 29 Oktober 2023 adalah nyanyian jemaat GPM. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 22 Oktober 2023, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari kita tabiskan ibadah kita di pagi ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nats pembimbing kita pertama Korintus 12 ayat 4 dan 5. 2 Sahabat Lama nomor 7 bait pertama dan ketiga kita kidungkan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan ada dalam umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Menghapuskan
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Ku tangis karena dosaku ceraikan Kau Tuhan hingga jiwaku kelam. Ku tinggalkan semua yang tegakkan, ku datang padamu, baik di kesucian. Biar hidupku ku taruh Tuhanku di bawah kaki-Mu, hai Juru Selamatku. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menyanyi pula hidupmu, memuji Tuhanmu yang persembahkan hidupnya, beri hormat padanya, yang darahnya tebus dan melekas terus, beri damai dan teduh kepadamu. Ya darah Yesus Tuhanku yang basuhlah bersih, betapa sukacitaku yang aku tak diberi, betapa sukaku yang aku ini Tuhan tak beri. Jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibku, dan turut
Beta persilahkan solois Melano Nicholas, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Lagu yang akan kita bawakan saat ini berjudul Sujud di Altarnya. Kita yakin bahwa Bapak Ibu Jemaat sendiri tahu lagu ini, dan semoga lagu ini selalu menjadi pengingat dalam katumpung hidup dan katumpung pergumulan hidup, bahwa Tuhan tidak akan lepas tangan atas katumpung hidup. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Jesus.
terima kasih untuk pujiannya. Jemaat, di minggu ini pemberitaan firman bersumber dari pertama Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Jemaat disilakan menyiapkannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kami membaca firman Tuhan, kami menyanyikan lagu dari Kirimat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah ya Roh Amin. Pembacaan ini kami baca secara berbalasan. Kami baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat membacakan ayat yang genap. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Persekutuan jemaat yang beta kasihi dalam Kristus Yesus, ada seorang penginjil Bahama namanya Myles Munroe. Dia juga adalah seorang penulis tapi dikategorikan sebagai seorang konsultan kepemimpinan. Dia bilang begini, kepemimpinan bukanlah suatu teknik dan gaya untuk memperoleh kekuasaan atau mengontrol orang lain. Sebaliknya, kepemimpinan itu adalah perwujudan atau manifestasi dari roh. Artinya, kepemimpinan bukan hanya terkait dengan style atau teknik memimpin, tetapi sebenarnya kepemimpinan berhubungan dengan karakter dan jiwa pemimpin untuk membuat seseorang atau orang lain menjadi sukses. Inilah yang kemudian dibahasakan lewat tema kita di pagi ini, yaitu menata layani. Tema minggu ini menekankan tentang menata layani karunia Tuhan dengan telaah tekstualnya dari bacaan yang baru saja kita bacakan dari pertama Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kalau Bapak Ibu dan beta melihat tema ini sebentar, maka beta mengunderline atau menggarisbawahi ada dua pikiran pokok dari tema ini. Yang pertama, tema ini menyatakan bahwa gereja mempunyai kewajiban untuk memperkuat skill atau keterampilan penata layanan, baik di dalam institusi gereja itu, tapi juga penata layanan terkait dengan pelayan dan umat yang berdiam dalam rumah bersama yang kita sebut dengan gereja. Yang kedua, dari manakah penata layanan itu bisa digerakkan? Penata layanan itu harus berbasis pada roh. Mengapa? Karena roh itu punya andil besar dan kontribusi besar bagi pertumbuhan gereja. Gereja yang ditata layani dengan roh, maka akan kelihatan buahnya, yakni gereja itu akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, gereja itu akan menjadi gereja yang sehat dan kreatif. Bacaan kita hari ini, teks pertama Korintus memberikan arahan dan juga advice atau nasihat tentang bagaimana seharusnya gereja membangun sikap penata layanan yang baik dan efektif, karena di dalam gereja ini pasti saja ada potensi peta konflik di mana-mana. Jemaat kekasih Kristus, teks ini yakni pertama Korintus 12 ayat 1 sampai 11 dilatari oleh ada isu perpecahan yang sangat kuat di jemaat Korintus pada saat itu. Termasuk salah satu isu yang prominent atau yang sangat dominan di abad 1 ketika gereja atau jemaat Korintus itu dibentuk. Perpecahan itu muncul karena apa? Perpecahan itu muncul karena ternyata ada aroma selebritisme dalam gereja. Bahwa setiap orang mengidolakan rasulnya sebagai selebriti baru. Jadi ada orang yang bilang beta lebih fans kepada Paulus. Ada yang lain bilang beta fans kepada kelompok Yesus. Bahkan ada lain juga yang bilang beta fans kepada Apolos. Dan tanpa sadar dalam gereja itu muncul idola-idola baru. Dan karena idola baru itu muncul sebagai selebriti di dalam gereja, kemudian itu memicu terjadi perpecahan. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, teks ini secara khusus memberi beberapa seruan apostolik atau seruan kerasulan kepada kita semua. Dan beta membagi 3 hal penting untuk menjadi panduan kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat, pesan yang mau disampaikan bahwa karunia yang benar itu akan menjadi sebuah karunia yang fungsional dan produktif ketika dipimpin oleh roh. Ayat 1 sampai 3 menyatakannya. Teks ini menegaskan bahwa karunia yang benar itu mesti terkoneksi dengan roh. Setiap karunia dan talenta apapun, kalau dalam bahasa Alkitab disebutkan setiap karisma apapun yang kita miliki, kalau tidak terhubung dengan roh,
maka karisma dan talenta itu akan menjadi impoten atau tidak berfungsi. Dan gereja punya tugas hanya satu, yakni menghidupkan karunia-karunia roh dan bukan karunia daging. Bapak Ibu, banyak orang bangun gereja ini orang sibuk mengurus hal-hal yang bersifat lahiriah. Tugas pokok dari gereja hanya satu, yakni membangun karunia-karunia roh, karena di mana karunia-karunia roh itu dibangun dan dihidupkan, maka gereja itu penampilannya secara fisik maupun non-fisik akan menjadi gereja yang benar-benar punya kekuatan penerangan kepada banyak orang. Bapak Ibu, kenapa dibilang bahwa kita tidak boleh menghidupkan karunia-karunia daging? Karena kedagingan itu sangat dekat dan identik dengan penyembahan berhala. Orang yang tidak memiliki dan kehilangan roh, maka orang itu akan melepaskan kutuk demi kutuk dan bukan berkat. Bahasa dari Rasul Paulus dalam pertama Korintus 12 mengatakan, sebaliknya orang yang hidup dengan roh dan dihidupi dengan roh akan senantiasa mengucapkan pengakuan iman, dan selanjutnya dia akan melepaskan berkat demi berkat kepada orang yang dia layani karena kekuatan roh itu. Yang kedua, Bapak Ibu, teks ini menyatakan bahwa menata layani semua karunia harus dilakukan dengan baik dan benar. Ayat 4 dan sampai 10 menyatakannya. Rasul Paulus mengajarkan tentang sikap apresiatif dan penerimaan untuk semua keragaman karunia yang ada dalam jemaat. Bapak Ibu, dalam hidup ketong bersama di dunia kerja, di dunia pendidikan, tapi juga di gereja ini, di mana saja, kadang-kadang itu menjadi potensi masalah. Mengapa? Karena kalau orang lihat satu orang pun karunia atau kelebihan sedikit, lalu kemudian diikuti dengan perasaan iri hati, dengki, dan cemburu. Rasul Paulus bilang begini, kalau orang punya kelebihan karunia, maka sebagai orang Kristen yang benar dan dipenuhi dengan roh, mari kita mengapresiasi kelebihan orang, bukan membalasnya dengan membebaskan iri hati, dengki, dan cemburu itu menguasai kita. Bahwa setiap jemaat itu dianugerahi karisma dan karunia yang unik dan istimewa. Setiap kita, Bapak Ibu dan Beta yang ada di dalam gedung gereja ini, Tuhan sudah memberikan taken for granted masing-masing dengan karunia-karunia-Nya. Kita unik pada diri kita sendiri. Karena itu jangan sekali-kali lalu ketung banding ketung diri dengan orang lain. Tidak ada sinar matahari yang sama dengan sinar bulan. Bulan itu bersinar pada waktunya, matahari juga bersinar pada waktunya. Karena itu kalau ketung punya takaran hidup cuma segini, jangan ketung paksa untuk orang lain juga mengikuti standar yang sama. Bapak Ibu, Beta bilang kalau ketung banding ketung diri dengan orang lain, hanya ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinan yang pertama adalah Beta akan merasa menjadi orang yang arogan dan sombong. Karena Beta merasa bahwa Beta punya nilai plus lebih daripada orang lain, dan orang lain itu yang Beta anggap. Tapi kemungkinan yang kedua, kalau ketung tergoda membandingkan diri dengan orang lain atau compare ourselves with the others, konsekuensinya adalah ketung akan menjadi orang yang minder. Hanya itu dua kemungkinan, jadi orang yang arogan atau menjadi orang yang minder terhadap diri kita sendiri. Rasul Paulus bilang begini, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah. Keragaman karunia itu merupakan bagian daripada karya Allah, tapi juga bagian dari pekerjaan roh. Karena roh itu mempunyai daya potensi untuk menciptakan, memberdayakan, tapi roh yang sama punya fungsi juga melipat gandakan setiap karunia demi karunia yang lain. Bapak Ibu, Tuhan bilang begini, kalau ketong punya karunia, lalu karunia itu dipakai dengan baik dan benar, di mana karunia itu bukan hanya berfungsi bagi diri kita sendiri, tapi juga punya fungsi kepada orang lain, maka dengan serta-merta Tuhan akan melipat gandakan karunia-karunia itu. Bahkan kekuatan karunia itu akan diperluas areanya, karena
kita memberikan diri dipimpin oleh Roh dan membiarkan Roh itu bekerja di dalam kita. Keragaman karunia itu tidak terkait dengan prestise seseorang, tidak berhubungan dengan kebanggaan seseorang. Bahwa kalau seseorang punya karunia, orang Ambon bilang bukan ketum pakai pertupu dada. Tetapi kalau karunia itu ada, maka karunia itu terkait dengan performa kemuliaan Allah. Bapak Ibu dan Beta diberikan karunia. Maka tugas kita dengan karunia yang kita miliki adalah muliakanlah Allah dan jadikanlah karunia kita sebagai tempat dan state di mana orang akan melihat kemuliaan Allah dari semua penampilan-penampilan yang kita berikan kepada orang lain. Sikap apresiatif atau menghargai itu diwujudkan dengan cara apa? Dengan kita mengoptimalkan peran pelayanan karunia itu secara baik dan benar. Suatu karunia atau karisma harus diberdayakan supaya dia produktif dan fungsional bagi gereja ini. Bapak Ibu, banyak orang tinggal dalam gereja tapi dia tidak mau berandil bagi gereja. Setiap orang yang tinggal dalam rumah bersama kita yakni gereja, maka sekecil apapun, maka kita harus memberikan andil bagi gereja ini. Gereja ini syarat dan dengan sejumlah varian karunia dan karisma, baik pelayan maupun umat. Tapi sekali lagi setiap karunia itu perlu di-training, perlu diberdayakan untuk membuat gereja ini menjadi berharkat dan bermartabat. Gereja ini bisa menjadi gereja yang berharkat dan martabat dari karunia-karunia yang kita izinkan dengan bebas bekerja dan punya andil untuk pertumbuhan gereja ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, teks ini menyatakan bahwa tujuan penata layanan karunia hanya satu, yakni supaya membentuk dan merawat persatuan dan kesatuan. Setiap karunia apapun yang kita miliki dalam gereja ini bukan untuk menimbulkan peta konflik, tapi dikatakan bahwa kalau karunia-karunia itu ditata layani dengan baik, dia punya tujuan yakni supaya kesatuan dan persekutuan yang utuh kelihatan bertumbuh dalam gereja. Ayat 11 menyatakannya. Agenda penata layanan karunia Roh bermuara pada tujuan yang mulia, yakni membangun kesatuan dan keutuhan dalam jemaat, dan bahwa keragaman karunia itu mesti dilihat secara positif, yakni sebagai alat instrumen untuk merekat persekutuan, bukan menciptakan konflik. Roh menjadi kekuatan pemersatu keragaman karunia, karena hakikat pekerjaan Roh adalah pemersatu, bukan pemecah belah. Berdasarkan kerumak teks yang tadi Beta bilang kepada Bapak Ibu, ada beberapa pesan yang mau Beta bagi kepada Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi panduan iman bagi kita sepanjang minggu ini. Yang pertama, Beta mau bilang bahwa tugas utama dari gereja ini adalah penata layanan. Katong mesti menata layani apa? Menata layani sistemnya, sistem bergereja kita. Menata layani pelayannya, menata layani umatnya. Dan tugas itu diemban dalam spirit bersama-sama. Rasul Paulus bilang, sing ada kaki berjalan sendiri, atau juga kepala berjalan sendiri, atau mulu berjalan sendiri, dan telinga berjalan sendiri. Semua yang berbeda itu ada dalam rumpun berjalan bersama-sama. Semua unsur gereja ini memiliki nilai yang intrinsik atau nilai yang unik pada dirinya. Dan karena itu perlu diatur dan dikonsolidasi secara bersama-sama. Kekuatan perekatnya adalah kalau kita menghidupkan dan membiarkan Roh itu bekerja terus-menerus dalam kehidupan kita. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Tuhan akan berefek menjadi gereja yang karismatik. Gereja yang tidak memiliki Roh, maka gereja itu jangan harap menjadi gereja yang karismatik. Organisasi, pemimpin, pelayan, dan umatnya harus menjadi orang-orang yang berkarisma. Efek karismatik itu mesti menular kepada semua orang
secara bebas dan dia bergerak dengan dinamis. Kedua, Bapak Ibu, teks ini memberikan pesan bagi kita bahwa penata layanan yang efektif dan efisien itu berandil untuk meningkatkan mutu iman dari orang-orang percaya. Gereja harus bekerja dengan keras, tapi gereja juga harus bekerja dengan cerdas untuk mengoptimalkan semua agenda pelayanan yang tersentral pada pertumbuhan iman daripada umat itu secara rohani maupun jasmani. Bapak Ibu, sederhananya beta mau bilang begini, Bapak Ibu, katong punya keluarga masing-masing, katong punya rumah masing-masing. Dalam rumah itu ada mama, papa, ada anak-anak. Tapi teks ini mau menyatakan begini, optimalkanlah pekerjaan roh dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, supaya katong bisa menjadi seorang papa yang berkarisma, seorang mama yang berkarisma, tapi juga anak-anak yang berkarisma. Jadi suami yang berkarisma, tapi juga jadi istri yang berkarisma. Kalau katong di dunia kerja, jadilah atasan yang berkarisma dan jadilah bawahan yang berkarisma. Kalau ketong di gereja, jadi pelayan yang berkarisma dan jadilah umat yang berkarisma. Yang ketiga, Bapak Ibu, penata layanan mesti dibangun dengan spirit bertumbuh bersama. Orang bangun gereja ini bukan supaya satu orang saja yang berjalan dan dia menciptakan panggungnya sendiri. Tapi dikatakan bahwa kalau semua orang ada dalam spirit bersama, satu luka, semua rasa sakit, satu senang, semua rasa senang. Bahwa panggung ini diberikan, Tuhan memberikan panggung ini kepada semua orang berdiri di panggung itu. Dan kalau semua orang berdiri di panggung itu, marilah laeng lia laeng dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, karena disitulah kemuliaan Allah akan terpancar. Berbeda itu biasa, tapi berbeda dengan tetap bersatu itu luar biasa. Bapak Ibu dan beta punya tugas memberitakan tahun rahmat Tuhan dan mengerjakan keselamatan dari karunia-karunia yang kita miliki. Selamat menikmati minggu ini dengan membebaskan roh bekerja dalam kita. Tampilkan yang terbaik dengan karunia yang Tuhan titipkan kepada kita. Selamat menata layani dan selamat bertumbuh. Amin. Sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, beta silakan jemaat berdiri untuk kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama semua umat percaya pada segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita
dengan satu hati, satu suara kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit perantara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Solois dari Leon Fatun Lebit, beta silakan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat hari Minggu Jumat, Shalom. Lagu yang akan kita bawakan berjudul Come Jesus Come, ditulis oleh Stephen McWriter. Dan lagu ini berdasarkan Wahyu pasal 22 ayat 17. Ketika pengantin perempuan dan Roh Tuhan itu berkata, "Come, mari." Dan lagu ini memberikan spirit bagi kita. Ini juga menjadi doa kita bahwa kita memohon Tuhan Yesus untuk datang, bukan hanya pada kali yang kedua, tetapi datang dalam seluruh proses kehidupan kita. Come Jesus, come. Sometimes I fall to my knees and pray, come Jesus, come. Let the day be the day. Sometimes I feel like I'm gonna pray, but I'm holding on to hope that won't fade. Come Jesus, come. We've been waiting so long day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know come Jesus, come Jesus, come. There be no war, and there be no chains when Jesus comes. Today be the day. You come for the weak and the strong.
kasih Bung Leon. Jemaat, kita mempersiapkan diri untuk persembahan syukur. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkah dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Engkau cari intankah
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita persilahkan sekali lagi solois dari Bung Revi Aipasa untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ya, lagu berikut beta saya bisa jelaskan akan terlalu banyak karena Akang Samus ada dalam lagu ini. Semoga jadi berkat buat kita semua. Kesesakanku Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I
kasih Bung Revi untuk pujiannya. Jemaat yang kekasih dalam Kristus Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa bagi Tuhan. Kami bersyafaat kepada Allah sebagai Bapa, Ibu, Anak, dan Roh Kudus yang memelihara kami dengan kasih dan kebaikan yang tidak terbatas. Tuhan memberi kepada kami keunikan karena ada karisma yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang memiliki keterikatan dengan Roh. Dan karena itu kami meminta biarlah setiap karunia yang diberikan kepada kami boleh kami pakai sebagai alat yang produktif untuk membangun pertumbuhan gereja ini, membangun pertumbuhan keluarga kami, membangun pertumbuhan pada tempat-tempat di mana Engkau menyediakan bagi kami bekerja, berbakti, dan melayani. Kami bukan orang yang sempurna, karena kami juga penuh dengan kedagingan. Tapi kami meminta Tuhan memulihkan kami, berikan kepada kami kehidupan yang diperbaharui dalam kasih Kristus. Kami akan menjalani hidup ini, dan kami tidak berani melangkah jika Tuhan tidak memperlengkapi kami dengan kekuatan hikmat dan karunia dari pihak Tuhan. Karena itu biarlah bagi kami sebagai anak-anak yang menekuni pendidikan dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, biarlah pendidikan kami menjadikan kami sebagai anak-anak yang memiliki tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian. Bagi kami sebagai orang-orang muda, biarlah kemudaan ini kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Bagi kami sebagai orang tua, berikanlah kepada kami kekuatan rohani dan kekuatan batin, menurun alihkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kami. Bagi kami yang beruban putih, keubanan itu adalah tanda kehormatan. Biarlah kami menjadi tiang penyangga yang kuat bagi keturunan-keturunan kami. Setiap pribadi, keluarga, dan jemaat kami serahkan seutuhnya dalam otoritas pemeliharaan dan kendali Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kerja yang kami tekuni, menguras pikiran dan tenaga, dari situlah Engkau mengalirkan sumber berkat atas jasmani dan rohani kami, berkat yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ada umat yang bergumul dengan penderitaan mereka, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam kasih karunia-Mu yang besar, supaya tubuh fisik mereka diselamatkan, tapi iman dan rohani mereka juga bertumbuh dalam Tuhan. Yang menanggung beban hidup yang berat, kami minta Engkau berikan bahu-Mu untuk meringankan beban mereka. Janda, duda, yatim piatu, mereka yang ada dalam keterpurukan hidup kami merangkul dalam kekuatan doa kami. Kami berdoa bagi dunia ini seanterunya, biarlah dipulihkan dalam kasih dan cinta Allah yang besar. Terkait dengan ketegangan militer dan politik yang terjadi antara Israel dan Palestina, damai-Mu Engkau hadirkan. Kami berdoa bagi gereja-Mu yang Tuhan pakai sebagai alat kesaksian yang hidup. Pimpinan gereja dari tingkat sinode klasis Kota Ambon dan juga jemaat-jemaat yang ada di bawah naungan pelayanan diberkati dalam kasih karunia Allah yang besar. Bagi pelayan Tuhan, Engkau memperbaharui dengan kuasa wibawa rasuli-Mu dalam melakukan tugas pengabdian dan kenabian. Bagi umat yang dilayani diberkati, bagi semua agenda dan program gerejawi, kami serahkan diberkati dalam cinta dan kasih Tuhan yang kudus. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah kami yang bermitra dengan gereja, para politisi maupun aparatur pelaksana pemerintah, diberkati dengan hikmat dan kasih surgawi, supaya menjadi alat yang fungsional bagi kemaslahatan orang banyak. Kami mendoakan ibadah yang kami gelar di pagi ini, semua orang yang berpartisipasi secara aktif dan pasif, majelis jemaat GPM Ebenezer yang bertugas, juga kolektan tuagama, semua fungsionaris, bahkan juga tim multimedia pengirim musik Kantoria, dan kami yang berperan dengan kehadiran dan fungsi kami minta Tuhan melipat gandakan karunia dan talenta yang ada pada diri kami. Ibadah yang kami gelar pagi ini biarlah menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu.
Ini doa dan harapan yang kami persembahkan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami menghambakan diri kami dan mengakhiri syafaat kudus kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Sesaku orang pengetang yang rajin kami himpunkan, gandum dan bawang masuk terus ke lubuk Tuhan yang kudus. Dan Yesus pun kupujikan, yang Tuhan yang penuh wayang, yang rela berkorbanku, yang matilah setidakmu. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengetang. Maju dengan nama putus dan ingat kata penebus. Bekerja rajin dan sabar, sebab penuaian besar. Dalam orang bekerja, hai lihat habis pulihlah. Pergi kepada rendangku, bekerja dengan rajinmu. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengetang. Maju dengan nama Tuhanmu. Jemaat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu jemaat, terimalah janji penyertaan dan pemberkatan yang berasal dari pihak Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita bisa beramah-tamah satu dengan yang lain dengan berjabat tangan.